Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman saya semua. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk menyimak materi kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfiansyah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang menurut saya pribadi sangat relevan dan juga penting, terutama bagi kita yang berkecimpung atau menaruh minat pada dunia pendidikan. Seperti yang sudah terlihat di layar, topik kita hari ini adalah fungsi, peran, dan manfaat media pembelajaran dalam pendidikan agama Islam atau PAI. Mungkin saat kita mendengar judul ini, yang terbayang adalah hal-hal teknis atau sesuatu yang biasa saja. Tapi, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat lebih dalam. Kita akan membahas mengapa alat bantu atau media ini bisa menjadi elemen krusial yang menentukan berhasil atau tidaknya pesan-pesan dalam pendidikan agama Islam sampai ke hati dan pikiran siswa kita. Nah, jadi mari kita mulai. Oke, kita tidak akan langsung bicara soal medianya apa, tapi kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Kenapa sih kita butuh media? Kenapa sih topik ini penting untuk diangkat? Nah, semua ini berawal dari latar belakang atau tantangan-tantangan nyata yang kita hadapi dalam pembelajaran PAI di era sekarang. Nah, tantangan pertama yang bisa kita lihat ya di slide ini adalah materi PAI itu sendiri yang seringkali dianggap abstrak dan teoritis. Coba kita renungkan sejenak. Bagaimana cara paling efektif untuk menjelaskan konsep seperti iman kepada hari akhir, surga dan neraka, atau sifat-sifat Allah kepada siswa? Dan ini adalah konsep-konsep yang tidak bisa kita tunjukkan wujud fisiknya secara langsung. Nah, ini adalah sebuah tantangan besar bagi kita semua. Lalu tantangan kedua, dan ini mungkin yang paling kita rasakan, adalah minat siswa yang mudah sekali teralihkan. Kita hidup di zaman di mana perhatian siswa adalah komoditas mahal. Mereka setiap hari dibombardir oleh gadget dan hiburan digital yang jauh lebih atraktif secara visual, seperti konten di TikTok, Instagram, atau game. Nah, seringkali jauh lebih menarik bagi mereka jika dibandingkan dengan buku teks PAI. Lalu tantangan yang ketiga adalah adanya kebutuhan mendesak untuk menjadikan nilai-nilai Islam itu relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. PAI bukan hanya sekedar hafalan ayat atau sejarah, tapi bagaimana nilai-nilai itu membumi dan bisa mereka terapkan dalam keseharian. Nah, dari ketiga tantangan inilah kita menemukan urgensinya. Media pembelajaran hadir sebagai jembatan. Ia adalah jembatan yang kita gunakan, yang kita butuhkan untuk menghubungkan antara konsep PAI yang abstrak tadi dengan pemahaman yang konkret di benak siswa. Ia adalah jembatan untuk meraih kembali fokus mereka di tengah gempuran distraksi digital. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, baik teman-teman, setelah kita semua sepakat di awal tadi bahwa kita menghadapi tantangan dan kita butuh sebuah jembatan untuk mengatasinya, sekarang saatnya kita definisikan. Sebenarnya, jembatan yang kita sebut sebagai media pembelajaran itu apa? Nah, seperti yang bisa kita lihat bersama di layar ya, di slide presentasi ini, definisinya sebenarnya sangat lugas dan sederhana. Media pembelajaran PAI adalah segala bentuk alat, bahan, atau sarana yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan ajaran Islam. Sekarang mari kita bedah sedikit kalimat ini. Nah, kata kunci terpentingnya adalah segala bentuk. Kenapa ini penting? Karena segala bentuk berarti media itu tidak harus sesuatu yang canggih, mahal, atau berteknologi tinggi. Dan persepsi ini yang sering keliru ya. Bisa kita lihat ya atau kita ketahui di lingkungan sekolah, seperti
Papan tulis dan spidol yang digunakan guru untuk menggambar bagian silsilah Nabi itu adalah media. Poster kaligrafi atau poster 10 Asmaul Husna yang kita tempel di dinding kelas itu adalah media visual. Rekaman audio atau MP3 murotal Al-Quran dari seorang qori ternama yang kita putar untuk pelajaran tahsin itu adalah media audio. Dan tentu saja video animasi kisah Nabi yang kita putar lewat proyektor itu juga media. Bahkan kartu flashcard sederhana yang kita buat dari guntingan kertas karton untuk menghafal huruf hijaiyah itu pun adalah media. Jadi cakupannya sangat luas. Apapun itu, selama ia berfungsi sebagai alat penyampaian pesan materi PAI, maka ia adalah media. Lalu, untuk apa sih kita repot-repot menggunakan segala bentuk alat ini? Apa goal utamanya? Tujuan utamanya? Nah, ini membawa kita ke poin kedua, yaitu tujuannya ya. Tujuannya bukan sekedar jadi pemanis atau sekedar hiasan agar kelas terlihat modern. Jauh lebih dalam dari itu. Tujuannya adalah untuk merangsang. Merangsang apa? Slide ini menyebutkan 4 hal. Yang pertama, merangsang pikiran siswa agar mereka tidak hanya pasif menerima, tapi ikut berpikir dan menganalisis. Yang kedua adalah merangsang perasaan mereka. Ini penting dalam PAI. Materi tentang akhlak, kisah Nabi, atau surga dan neraka harus bisa menyentuh emosi mereka agar lebih membekas. Yang ketiga, merangsang perhatian mereka. Ingat tantangan di awal tadi, kita harus merebut kembali atensi mereka dari distraksi lain, dari bombardir gadget yang ada di era digital ini. Lalu yang keempat adalah merangsang minat mereka. Membuat mereka merasa bahwa, oh, ternyata belajar agama itu tidak kaku ya, ternyata seru juga. Nah, ketika semua rangsangan ini berhasil, mulai dari pikiran, perasaan, perhatian, dan juga minat, maka kita akan mencapai 2 kata kunci di akhir kalimat itu, yaitu proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan juga bermakna. Nah, efektif ini artinya apa? Efektif ini, apa yang kita ajarkan itu sampai tujuannya tercapai. Dan bermakna artinya pelajaran itu tidak berhenti di ruang kelas. Pelajaran itu nempel di hati mereka. Mereka bawa pulang dan idealnya bisa mereka terapkan. Nah, dan untuk pelajaran PAI, kata bermakna ini adalah segalanya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah kita memahami apa itu media di slide definisi tadi, sekarang kita akan naik satu level lebih dalam. Kita akan membedah sebenarnya untuk apa media itu ada. Ini bukan lagi sekedar pertanyaan biar seru ya, tapi kita bicara fungsi strategis. Artinya, fungsi-fungsi ini sangat fundamental dan direncanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, mari kita bedah satu persatu. Fungsi strategis yang pertama dan mungkin yang paling dasar adalah fungsi atensi. Ya, bisa kita lihat di slide yang ini ada fungsi atensi. Sederhananya, ini adalah fungsi media sebagai pencuri perhatian dalam artian yang paling positif. Ya, kita harus jujur. Di era distraksi digital ini, perhatian atau fokus siswa adalah aset yang paling mahal. Ya, bayangkan skenario di jam pelajaran terakhir hari Jumat, misalkan. Mungkin setelah pelajaran olahraga ya, misalnya siswa sudah lelah, mengantuk. Lalu seorang guru PAI masuk dan langsung berkata, "Oke anak-anak, buka buku LKS halaman 50. Kita hari ini akan membahas tentang sejarah perang Badar." Bisa kita bayangkan nggak hasilnya? Perhatian mereka mungkin tidak akan tercuri. Mereka sudah terlena dengan kelelahan mereka, sudah mengantuk ya. Sudah ada pikiran di mereka untuk buru-buru pulang. Coba kita bandingkan ya. Kita bandingkan dengan skenario kedua. Guru masuk, meminta siswa tenang. Lampu kelas dimatikan sejenak. Lalu di layar proyektor
diputar sebuah video sinematik berdurasi 1 menit. Video yang epic, mungkin dengan sound efek duduk kuda dan pasir, yang menggambarkan suasana tegang sebelum pertempuran. Kira-kira, siswa yang tadinya mengantuk akan bagaimana? Saya yakin, mereka akan langsung duduk tegak, mata mereka akan tertuju ke layar. Nah, teman-teman, itulah fungsi atensi. Media di sini, dalam hal ini video, berfungsi sebagai gerbang pembuka, sebagai pemantik awal yang menarik dan mengarahkan seluruh perhatian siswa agar mereka siap fokus pada materi yang akan disampaikan. Nah, setelah perhatian mereka kita dapatkan, kita masuk ke fungsi kedua yang jauh lebih dalam, yaitu fungsi afektif. Kalau fungsi atensi tadi sasarannya adalah mata dan telinga siswa, maka fungsi afektif ini sasarannya adalah hati dan perasaan mereka. Dalam pendidikan agama Islam, kita tidak hanya ingin siswa tahu, ya, atau maksudnya kognitif di sini, tapi kita ingin mereka merasakan. Itu yang dimaksud di sini adalah afektif. Nah, PAI adalah pelajaran yang syarat dengan nilai, akhlak, dan juga pembentukan karakter. Misalnya, kita sedang mengajar materi tentang zakat, infak, dan juga sedekah. Kita bisa saja hanya menjelaskan dalilnya, hukumnya, dan juga hitungannya. Siswa mungkin hanya tahu, tapi belum tentu mereka juga peduli dengan materinya. Nah, disinilah media berperan, mengambil alih. Daripada kita hanya berceramah, anak-anak kita harus peduli pada fakir miskin. Nah, akan jauh lebih menusuk jika kita memutar sebuah film pendek atau dokumenter singkat, ya, tentang realita kehidupan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ketika siswa melihat visual yang nyata, yang menggugah, disitulah emosi mereka akan tergugah. Sikap simpati, empati, dan kesadaran sosial mereka akan terbentuk. Media di sini berfungsi sebagai pemantik emosi dan pembentukan sikap. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah fungsi kognitif. Ini adalah fungsi yang menyasar otak dan atau pemahaman siswa, ya. Mari kita akui, beberapa materi PAI itu sifatnya teknis, ya, prosedural, dan juga cukup kompleks. Contoh di slide ini bagus, ya. Urutan wudhu. Nah, kita bisa menjelaskan secara verbal berulang kali, tapi visual berupa infografis yang jelas dengan nomor urut, panah, dan gambar akan jauh lebih cepat dipahami dan diingat oleh siswa. Saya ambil contoh lain yang mungkin lebih kompleks. Apa ya contohnya? Ilmu waris atau faraid. Bayangkan, seorang guru harus menjelaskan siapa itu ashabah, zawil furud, siapa dapat kebagian setengah, siapa dapat sebagian seperenam. Hai, dengan ceramah, saya jamin sebagian besar dari kita akan pusing dan kesulitan membayangkannya. Tapi, bagaimana jika guru tersebut menggunakan bagan interaktif, sebuah mind map yang jelas, atau mungkin sebuah software simulasi hitungan waris? Materi yang tadinya rumit dan abstrak itu tiba-tiba jadi terurai, jadi visual, jadi logis, dan jadi lebih mudah dipahami. Itulah kekuatan media dalam menjalankan fungsi kognitif, membuat yang rumit jadi sederhana. Dan fungsi strategis yang terakhir, yang keempat, adalah fungsi kompensatoris. Istilah ini mungkin terdengar sedikit akademis, tapi maknanya sangat manusiawi. Kompensatoris berasal dari kata kompensasi, yang artinya mengganti atau menambal sebuah keterbatasan. Keterbatasan siapa? Bisa dua hal. Pertama, keterbatasan siswa. Kita tahu setiap siswa itu unik. Ada yang cepat paham hanya dengan mendengar atau auditory, tapi ada siswa yang gaya belajarnya sangat visual. Siswa visual ini akan merasa kesulitan jika guru hanya ceramah. Nah, media visual seperti gambar, bagan, atau teks di layar hadir untuk mengkompensasi atau menambal kebutuhan siswa tersebut. Kedua, bisa juga keterbatasan kita sebagai guru. Contoh, saya pribadi tidak bisa menggambar Ka'bah secara bagus dan juga presisi, ya. Jika saya paksakan menggambar di papan tulis,
mungkin bentuknya tidak akan proporsional. Tapi saya bisa mengkompensasi keterbatasan saya itu dengan cara memutar video 3 dimensi simulasi tawaf di sekitar Ka'bah. Dan hasilnya jauh lebih baik, lebih akurat. Jadi, fungsi kompensatoris ini adalah bagaimana media membantu kita mengatasi berbagai keterbatasan, baik dari sisi siswa maupun dari sisi pengajar, agar pembelajaran tetap optimal. Jadi, kalau kita rangkum teman-teman, media itu bukan sekedar pajangan. Dia punya fungsi strategis yang sangat vital. Yang pertama, atensi untuk menarik perhatian. Yang kedua, afektif untuk menyentuh hati. Yang ketiga, kognitif untuk mempermudah pemahaman. Dan keempat adalah kompensatoris untuk menambal keterbatasan. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Slide ini oke. Nah, baik teman-teman, tadi kita sudah sama-sama mendalami fungsi strategis media, yaitu alasan teoritis mengapa media itu penting untuk mencuri perhatian, menyentuh hati, mempermudah otak, dan menambal keterbatasan. Sekarang kita akan bergeser ke ranah yang lebih praktis. Kita akan membahas peran media. Jika fungsi adalah why-nya, maka peran ini adalah how-nya. Nah, bagaimana sebetulnya kita memposisikan media ini di dalam proses belajar mengajar? Jadi, peran yang pertama, dan ini adalah peran yang paling umum kita ketahui, paling umum kita temui, adalah media sebagai alat bantu. Alat bantu untuk siapa? Tentu saja alat bantu untuk guru, ya. Nah, di slide ini menyebutkan memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis. Apa itu verbalistis? Verbalistis itu adalah kondisi di mana pembelajaran terlalu didominasi oleh kata-kata, oleh ceramah guru dari awal sampai akhir. Kita semua tahu, metode ceramah itu penting, tapi ada batas efektivitasnya. Mungkin setelah 20 menit, fokus siswa akan pecah. Nah, disinilah peran media. Misalnya, seorang guru PAI ingin menjelaskan tentang akhlak terpuji kepada orang tua. Guru tersebut bisa saja 30 menit berceramah tentang pentingnya berbakti, dalilnya, dan sebagainya. Tapi, pesan itu akan jauh lebih jelas dan menusuk jika guru tersebut menggunakan media sebagai alat bantu. Mungkin ceramah hanya 10 menit. Lalu 5 menit berikutnya, guru memutar sebuah video animasi singkat tentang kisah Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti pada ibunya. Nah, dalam skenario ini, media atau video berperan sebagai alat bantu yang memperkuat dan memperjelas pesan yang ingin disampaikan oleh guru. Ia bukan pengganti guru, tapi ia adalah asisten yang membuat penjelasan guru jadi lebih hidup. Peran kedua, ini adalah sebuah naik kelas bagi media. Dari yang tadinya hanya alat bantu guru, sekarang media berperan sebagai sumber belajar. Apa bedanya? Kalau sebagai alat bantu, media dikendalikan penuh oleh guru. Tapi sebagai sumber belajar, siswa bisa berinteraksi langsung dengan media itu untuk mendapatkan ilmu, seringkali secara mandiri. Contoh di slide ini sangat kena ya, aplikasi belajar hijaiyah. Nah, bayangkan di masa lalu, belajar makhorijul huruf atau tempat keluarnya huruf harus selalu satu-satu dengan guru. Tapi sekarang, siswa bisa menginstal aplikasi di gadget. Di dalam aplikasi itu sebagai media, siswa bisa belajar mandiri. Dia bisa mengklik huruf ain, ghoin, ha, kho secara berulang-ulang. Dia bisa mendengarkan audionya puluhan berkali, sampai ratusan kali, sampai dia puas. Sampai dia benar-benar paham bedanya. Tanpa perlu merasa malu atau sungkan jika harus bertanya kepada guru berkali-kali. Nah, disinilah media berperan sebagai guru privat yang sabar, yang bisa diakses kapan saja sesuai kecepatan belajar masing-masing siswa. Lalu peran ketiga, ini adalah salah satu peran media yang paling ajaib, yaitu mengatasi batasan.
Batasan apa sih? Batasan ruang, waktu, dan juga jarak. Kita harus sadar, dalam PAI, banyak sekali materi yang objeknya mustahil kita hadirkan secara fisik di dalam kelas. Kita ambil contoh di slide ini. Materi haji. Kita tidak mungkin kan membawa 30 siswa kita di kelas terbang ke Mekah untuk melihat Ka'bah dan prosesi haji secara langsung. Itu adalah batasan ruang dan biaya. Tapi dengan media, kita bisa melipat jarak itu. Guru bisa memutar video sinematik suasana haji, atau yang lebih canggih menggunakan virtual reality atau VR. Siswa bisa memakai kacamata VR dan seolah-olah dia sedang berdiri di depan Ka'bah, ikut merasakan suasana tawaf atau wukuf di Arafah. Media di sini menghadirkan objek yang sulit dijangkau itu ke dalam kelas. Contoh lain, ya seperti mempelajari sejarah peradaban Islam di Andalusia, Spanyol ya. Kita tidak bisa ke sana, tapi kita bisa putar video dokumenter tentang kemegahan Istana Alhambra. Media, sekali lagi, mengatasi batasan itu untuk kita. Dan peran yang terakhir, tapi sangat krusial di era modern ini, adalah media berperan untuk membuat pembelajaran aktif. Ya, ini mungkin terdengar sedikit kontradiktif ya. Bukankah kalau siswa nonton video, mereka jadi pasif? Tergantung bagaimana guru menggunakan media tersebut. Media yang digunakan dengan tepat justru akan memicu interaksi. Contoh, guru tidak hanya memutar video kisah Nabi dari awal sampai akhir lalu selesai, tapi guru menggunakan metode pausing. Misalnya, video kisah Nabi Ibrahim. Misalnya tepat di adegan Nabi Ibrahim dilempar ke api, guru menekan tombol pause. Lalu guru melempar pertanyaan pemantik ke kelas. Seperti ini. Coba, menurut kalian, apa yang dirasakan Nabi Ibrahim saat itu? Dan kenapa beliau tetap yakin? Satu adegan yang di pause itu tiba-tiba bisa memicu diskusi dan partisipasi aktif dari seluruh kelas. Nah, media di sini berperan sebagai pemantik diskusi. Atau contoh lain yang sangat jelas, penggunaan platform kuis interaktif seperti Kahoot atau Quizizz untuk review materi PAI. Siswa pasti akan heboh, berkompetisi, dan berpartisipasi aktif. Media kuis di situ jelas tidak membuat mereka pasif. Nah, jadi teman-teman, inilah keempat peran media dalam praktik. Ia bisa jadi asisten guru, guru privat siswa, mesin teleportasi, dan juga moderator diskusi. Nah, oke teman-teman, kita sudah bicara panjang lebar soal teori-teori ya, fungsi strategis dan peran media dari kacamata guru atau sistem. Sekarang kita geser, fokus kita ke subjek utama pendidikan itu sendiri, yaitu siswa. Apa sebetulnya manfaat langsung yang dirasakan oleh siswa di dalam kelas ketika guru PAI-nya menggunakan media pembelajaran dengan tepat? Mari kita lihat poin-poinnya. Poin pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar. Kita harus jujur, di antara semua pelajaran di sekolah, PAI ya kadang dianggap sebagai pelajaran yang kaku, serius, atau banyak hafalan. Dan ini yang sering membuat minat siswa turun. Sekarang, bayangkan seorang guru melakukan review materi rukun iman. Skenario A, guru bilang seperti ini. Oke anak-anak, keluarkan selembar kertas. Kita ulangan hafalan 6 rukun iman dan dalilnya. Skenario B, guru bilang, oke anak-anak, siapkan handphone kalian. Kita akan main game kuis Kahoot 10 menit. 3 skor tertinggi dapat poin tambahan. Saya yakin, di skenario B, motivasi dan antusiasme siswa akan langsung meledak. Padahal materinya sama-sama rukun iman ya. Tapi, cara penyampaiannya melalui via game
via media game membuat siswa jadi tertarik. Media memecah kebosanan dan mengubah persepsi dari paksaan menjadi tantangan seru. Manfaat kedua adalah materi jadi lebih mudah dipahami dan diingat lebih lama. Ini adalah efek dari fungsi kognitif yang kita bahas tadi. Banyak konsep PAI itu sifatnya abstrak, seperti surga, neraka, malaikat, hari akhir. Itu semua konsep yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, disinilah media membantu. Misalnya, menjelaskan proses hari kiamat. Kalau hanya diceritakan, mungkin siswa hanya akan bingung. Tapi, kalau guru memutar video animasi motion grafik tentang nyamul hisab, mizan, sirot, visual itu akan mengkonkretkan konsep yang abstrak tadi. Siswa jadi punya gambaran visual di otaknya. Kita tahu, otak manusia jauh lebih mudah mengingat gambar atau cerita daripada mengingat teks atau hafalan. Kisah Nabi yang ditonton lewat animasi akan jauh lebih nempel daripada yang hanya dibaca di buku teks. Poin ketiga. Poin ketiga ini adalah rangkuman dari 2 poin sebelumnya. Pembelajaran menjadi lebih konkret, menarik, dan menyenangkan. Konkret. Ini menyambung poin tadi. Abstrak jadi nyata, Materi haji tidak lagi sekedar bayangan, tapi kita bisa melihat Ka'bahnya lewat video 3 dimensi. Lalu menarik. Ini adalah efek dari fungsi atensi. Tampilan visual, audio yang bagus, interaktivitas, semua itu membuat materi PAI jadi menarik secara indrawi, lalu menyenangkan. Ini adalah hasil akhirnya. Ketika siswa termotivasi dan paham, mereka tidak akan merasa tertekan saat belajar. Belajar PAI tidak lagi menjadi beban, tapi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Dan perasaan senang ini adalah kunci agar ilmu bisa masuk dengan mudah. Dan manfaat yang keempat, ini adalah level tertinggi dari manfaat bagi siswa. Merangsang siswa untuk bertanya dan berpikir kritis. Ini penting. Media yang baik itu bukan media yang menyuapi siswa sebagai jawaban. Media yang baik justru memancing siswa sebagai pertanyaan. Contoh, guru memutar film pendek tentang seorang pemuda yang jujur mengembalikan dompet yang ditemukan, padahal dia sendiri sedang butuh uang. Nah, setelah film selesai, guru yang baik tidak akan langsung bilang gini, "Nah, anak-anak, kita harus jujur." Itu kesimpulan terlalu cepat. Sebaliknya, guru akan bertanya seperti ini, "Menurut kalian, apa yang ada di pikiran pemuda itu saat dia bimbang?" Atau bisa seperti ini, "Kalau kalian ada di posisi dia, apa yang kalian lakukan? Lalu kenapa?" Bisa kita lihat ya, media film itu bisa menjadi bahan bakar diskusi. Ia memancing siswa untuk menganalisis, berdebat, dan merefleksikan nilai-nilai. Mereka tidak akan hanya menerima materi akhlak, tapi mereka memikirkannya secara kritis, dan itu jauh lebih berharga. Nah, jadi teman-teman, kalau media digunakan dengan benar, dampaknya bagi siswa itu luar biasa. Dari yang tadinya malas jadi tertarik, dari yang abstrak jadi paham, dan dari yang pasif menerima akan jadi aktif bertanya. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, baik teman-teman, di slide sebelumnya kita sudah tuntas membahas kabar baik dari sisi siswa. Kita lihat, siswa jadi lebih termotivasi, lebih paham, dan lebih aktif. Tapi, sering muncul pertanyaan, kalau siswanya senang, apa itu artinya gurunya jadi lebih repot? Apakah media ini hanya menguntungkan siswa, tapi justru menyulitkan guru dengan persiapan yang rumit? Nah, slide ini akan menjawab semua pertanyaan itu. Ternyata tidak. Jika digunakan dengan strategi yang tepat, media pembelajaran justru memberikan manfaat langsung yang luar biasa bagi guru itu sendiri. Jadi, mari kita bedah satu persatu. Nah, manfaat pertama yang akan sangat dirasakan guru adalah mempermudah penyampaian materi yang kompleks. Kita semua tahu, PAI
ya pendidikan agama Islam punya beberapa bab yang terkenal sangat teknis, rumit dan juga abstrak. Contoh yang diberikan di slide ini adalah menu yang paling menantang, yaitu faraid atau ilmu waris. Bayangkan, seorang guru harus menjelaskan di papan tulis semua skenario warisan. Jika ada anak laki-laki, maka bagian ibu jadi 1/6. Jika tidak ada dan ada 2 saudara, maka bla 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 bla. Saya jamin, baru 15 menit, bukan hanya siswa yang bingung ya, tapi gurunya sendiri juga bisa terbelit oleh penjelasannya sendiri. Sekarang kita bandingkan. Jika guru itu sudah menyiapkan media berupa bagan interaktif atau software simulasi, guru tinggal memasukkan skenario ayah, ibu, 1 anak laki. Lalu media itu secara visual akan menunjukkan siapa yang terhalang atau mahjub dan siapa yang dapat bagian berapa. Nah, jelas visual dan akurat ya hasilnya. Materi yang tadinya butuh 30 menit penjelasan verbal yang sangat menguras energi kita bisa disampaikan hanya dalam 10 menit dengan visual yang efektif. Media di sini berperan sebagai kalkulator visual yang meringankan beban kognitif guru. Manfaat kedua, ini adalah efek domino dari slide manfaat siswa. Media membantu menciptakan suasana belajar yang lebih hidup dan kondusif. Apa maksudnya? Begini. Ketika siswa sudah tertarik karena media visual, sudah termotivasi karena game quiz, dan sudah terhanyut karena film, apa yang terjadi di kelas? Suasana kelas akan jadi lebih hidup oleh antusiasme. Guru tidak perlu lagi buang-buang energi untuk berkata, "Hei, di belakang, jangan ngobrol," atau "Tolong perhatikan ke depan." Tidak. Kenapa? Karena perhatian mereka sudah tertuju pada media. Ketika kelas menjadi hidup karena diskusi yang seru, atau hening karena fokus menyimak video, itulah yang kita sebut sebagai suasana kondusif. Energi guru yang tadinya habis untuk mengelola kelas sebagai classroom manager atau polisi kelas, sekarang bisa dialihkan sepenuhnya untuk memfasilitasi pembelajaran. Nah, manfaat ketiga, ini adalah manfaat yang paling praktis. Meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga. Mengajar itu pekerjaan yang sangat menguras tenaga, baik fisik ya, berbicara berjam-jam, maupun mental, menyiapkan materi. Media membantu guru untuk menghemat tenaga itu. Yang pertama, efisiensi waktu. Contoh, menjelaskan 10 sifat wajib Allah. Kalau secara verbal, itu bisa 15 menit. Tapi, dengan memutar video nasyid Asmaul Husna yang sudah ada arti dan animasinya, materi bisa tersampaikan sebagai pengantar hanya dalam 3 menit. Lalu yang kedua, efisiensi tenaga. Contoh lain, memberi penilaian. Daripada guru harus mengoreksi 30 tumpukan kertas ulangan secara manual, guru bisa menggunakan media kuis interaktif seperti Quizizz, Kahoot, atau Google Form yang nilainya bisa keluar secara otomatis. Nah, waktu dan tenaga yang hemat itu bisa digunakan guru untuk hal yang jauh lebih penting, misalnya menyiapkan materi yang lebih kreatif untuk pertemuan berikutnya. Dan manfaat yang keempat, ini adalah manfaat jangka panjang untuk karir si guru itu sendiri, yaitu mendorong guru untuk terus kreatif atau meningkatkan profesionalisme. Dan ini adalah tantangan yang positif. Ketika seorang guru sudah memutuskan untuk bersahabat dengan media, dia tidak bisa lagi mengajar dengan cara yang itu-itu saja dari tahun ke tahun. Dia akan dipaksa oleh zaman untuk update. Dia akan mulai bertanya untuk dirinya sendiri, anak-anak zaman sekarang sukanya apa ya? Konten visual di TikTok. Oke lah, saya coba bikin video penjelasan 1 menit. Atau bisa juga, bagaimana ya cara membuat itu infografis yang menarik di Canva. Nah, proses mencari, mendesain, mencoba dan bereksperimen inilah membuat media baru inilah yang akan mengasah kreativitas guru. Dan ketika seorang guru terus belajar, seperti belajar membuat software baru atau belajar metode baru, disitulah profesionalisme guru tersebut sedang tumbuh. Dia tidak akan jadi guru yang ketinggalan zaman.
Nah, jadi teman-teman jelas ya, media ini bukan beban. Media adalah win-win solution, ya. Siswa untung, guru pun untung. Bagi guru, media adalah asisten yang membuat rumit jadi mudah, penjaga yang membuat kelas menjadi kondusif, penghemat yang membuat waktu jadi efisien, dan juga pelatih yang membuat guru menjadi profesional. Oke. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, kita sudah menempuh perjalanan yang panjang. Kita sudah bahas latar belakang, kenapa, definisi apa, fungsi dan peran bagaimana, serta manfaat adalah untungnya. Sekarang, kita sampai di bagian pamerannya, bagian galeri. Kita akan lihat seperti apa sih wujud media PAI inovatif di abad ke-21 ini. Mari kita lihat kategorinya satu persatu. Yang pertama, kategori visual. Ini adalah media yang berfokus pada indera penglihatan ya, indera penglihatan. Contoh di slide ini adalah infografis rukun iman dan peta konsep Asmaul Husna. Apa yang membuat ini inovatif? Bukankah ini hanya gambar? Pertama, kategori visual ya. Ini adalah media yang berfokus pada indera penglihatan. Contoh di slide ini, infografis rukun iman dan peta konsep Asmaul Husna. Apa yang membuat inovatif? Bukankah ini hanya gambar? Nah, teman-teman, ini bukan sekadar hiasan. Ini adalah alat bantu kognitif. Bayangkan, materi rukun iman yang mungkin ada 6 halaman di buku teks, diringkas menjadi satu infografis yang ciamik, lengkap dengan ikon, warna, dan alur yang jelas. Siswa bisa memindai keseluruhan materi hanya dalam 1 menit. Atau peta konsep Asmaul Husna. Daripada siswa menghafal 59 nama secara urutan pada maknanya, guru bisa membuat peta konsep visual. Nama-nama dikelompokkan. Ini adalah nama Allah yang menunjukkan sifat kasih sayang. Ini yang menunjukkan sifat keagungan. Ini tentang sifat keadilan dan sebagainya. Dan bagian terbaiknya, membuat ini tidak perlu jago desain grafis. Cukup buka Canva, 30 menit juga jadi. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa untuk mempermudah pemahaman. Yang kedua, kita naik level. Kita tambahkan suara. Kategori audiovisual ini adalah senjata paling ampuh untuk menjalankan fungsi afektif atau menyentuh emosi. Contoh di slide ini, video animasi kisah 20 Nabi atau film dokumenter sejarah kebudayaan Islam. Ya, judul saja. Materi kisah Nabi di buku paket terkadang terasa kering, dry text, hanya teks saja. Sekarang kita bandingkan, jika guru PAI memutar video animasi kisah Nabi Yunus, lengkap dengan visual ikan paus yang besar, suara badai yang mencekam, lalu suasana hening pertobatan di dalam perut ikan, saya jamin, siswa yang paling ngantuk pun akan melek. Pesan moralnya pun akan menancap jauh lebih dalam karena emosinya. Atau materi kebudayaan Islam SKI ya. Daripada menghafal tahun dan nama raja, guru memutar film dokumenter sinematik peradaban Islam di Andalusia, Spanyol. Siswa bisa melihat sendiri arsitektur menakjubkan istana Alhambra, yang mana ini mengubah hafalan menjadi rasa bangga dan juga rasa takjub. Ketiga, nah ini adalah level up yang sesungguhnya. Kalau tadi siswa melihat dan mendengar, kini siswa terlibat, ya, yaitu kategori interaktif. Contoh pertama gini, aplikasi game based learning. Ini adalah rahasia para guru PAI modern untuk mengubah suasana kelas. Bayangkan, review materi fikih Toharoh
bukan lagi ulangan di kelas, bukan lagi ulangan di kertas, tapi pakai Kahoot, Quizzes, atau word wall. Kelas yang tadinya hening tiba-tiba riuh seperti menonton final Piala Dunia. Siswa berkompetisi, berteriak, dan juga bersorak. Mereka senang belajar, mereka excited untuk menjawab benar. Dan ini adalah belajar sambil bermain di level terbaiknya. Contoh keduanya yang lebih canggih adalah augmented reality Ka'bah 3 dimensi. Dan ini jujur, keren sekali. Guru materi haji membagikan selembar kertas dengan QR code. Ya. Siswa scan pakai HP-nya dan di atas kertas itu muncul objek 3D Ka'bah yang bisa diputar 360 derajat. Siswa bisa melihat di mana letak Hajar Aswad, Rukun Yamani, Hijr Ismail, dan sebagainya. Materi yang tadinya ada di Mekah hadir secara virtual di meja mereka. Dan ini membuat PAI terasa sangat canggih. Dan yang terakhir, ini adalah level implementasi tertinggi, yaitu media berbasis proyek. Di 3 kategori tadi ya, guru yang menyediakan media. Di kategori ini, siswa yang membuat media. Ini adalah pergeseran peran dari student as consumer menjadi student as producer. Contoh di slide ini adalah guru PAI memberi tugas tentang akhlak terpuji. Tapi tugasnya bukan sebutkan 5 contoh. Bukan. Tugasnya adalah silahkan bentuk kelompok, buat podcast 10 menit di Spotify, wawancarai teman kalian tentang gimana sih cara bersyukur di era digital, atau bisa seperti ini, buat video pendek sinematik 1 menit ala-ala TikTok atau Reels tentang pentingnya menghormati orang tua. Apa yang terjadi teman-teman? Siswa tidak hanya tahu materinya, mereka dipaksa untuk beriset, berdiskusi, menulis naskah, mereka mengedit dan mempublikasikannya. Mereka menjadi konten kreator dakwah. Dan saya jamin, ilmu yang mereka produksi sendiri ini akan nempel seumur hidup. Nah, jadi teman-teman, dari infografis Canva yang sederhana, game quiz yang seru, AR yang canggih, sampai podcast buatan siswa, inilah wajah media pembelajaran PAI di era ini. Pilihannya sangat luas. Bukan lagi pertanyaan, adakah medianya? Tapi pertanyaan seperti ini, kita mau pakai yang mana? Nah, seperti itu ya. Oke. Baik teman-teman, kita sudah berjalan cukup panjang dari melihat tantangan, memberi definisi, fungsi, peran, manfaat, hingga melihat pameran contoh-contoh media PAI yang inovatif. Kini izinkan saya untuk merangkum keseluruhan poin presentasi kita hari ini ke dalam 3 kesimpulan utama yang ada di slide ini. Poin pertama, media pembelajaran bukan sekedar hiasan, melainkan komponen strategis dalam pembelajaran PAI. Ini adalah penekanan terpenting. Kita harus mengubah mindset kita. Media bukan lagi sesuatu yang bagus kalau ada, atau sekedar pajangan untuk mempercantik slide. Bukan. Seperti yang kita bahas di fungsi strategis, tadi, media adalah mesin yang menjalankan fungsi atensi, fungsi afektif, dan juga fungsi kognitif. Media adalah jembatan yang kita bangun untuk mengatasi jurang pemahaman materi PAI yang abstrak. Jadi, media adalah komponen inti, sama pentingnya dengan materi atau metode itu sendiri. Kesimpulan kedua, penggunaan media yang tepat secara signifikan meningkatkan pemahaman, minat, dan juga partisipasi siswa. Nah, ini adalah hasil akhir yang kita inginkan, seperti yang kita bahas tadi ya di slide tentang manfaat bagi siswa. Pemahaman meningkat karena yang abstrak seperti surga atau haji kita konkretkan lewat video dan AR. Minat meningkat karena yang tadinya menghafal kita ubah menjadi bermain lewat game quiz. Lalu partisipasi meningkat
Karena yang tadinya pasif mendengar, kita ubah menjadi aktif berdiskusi lewat studi kasus film pendek. Nah, kuncinya ada di kata media yang tepat. Nah, penggunanya itu harus relevan dan tidak asal-asalan. Dan kesimpulan yang ketiga adalah guru PAI di era digital dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam memilih, menggunakan, bahkan mengembangkan media pembelajaran. Ini adalah konsekuensi logis dari semua pembahasan kita. Ini adalah manfaat bagi guru sekaligus tantangan bagi guru ya. Zaman sudah berubah. Siswa kita adalah digital native. Maka guru PAI tidak bisa lagi mengajar dengan cara yang itu-itu saja dari tahun ke tahun. Guru PAI di era ini tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi, tapi harus naik level menjadi desainer pengalaman belajar, atau bisa kita sebut learning experience designer. Kreativitas untuk membuat infografis di Canva, keberanian untuk mencoba kuis di Kahoot, inovasi untuk menugaskan siswa membuat podcast, itulah wajah profesionalisme guru PAI di masa depan. Nah, baik, di slide berikutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, tentu saja karena ini adalah presentasi yang saya rekam secara mandiri menggunakan OBS, kita tidak bisa melakukan sesi tanya jawab dan diskusi secara real time atau dua arah. Tapi saya ingin menggunakan momen ini untuk sebuah undangan. Materi inti saya mungkin sudah selesai di slide kesimpulan tadi. Tapi saya sangat berharap diskusi kita tentang topik ini justru baru saja dimulai. Bagi teman-teman yang menyimak presentasi ini, silahkan gunakan materi ini sebagai pemantik. Refleksikan, apakah teman-teman setuju dengan poin-poin saya, atau mungkin ada yang tidak setuju, atau mungkin mempunyai ide pembelajaran yang jauh lebih inovatif dan belum saya sebutkan. Jika rekaman ini nantinya diupload di sebuah platform, jangan ragu untuk menuliskan pemikiran atau pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Saya akan sangat senang jika kita bisa melanjutkan diskusi kita di sana. Oke. Dan dengan itu, kita sampai di slide penghujung. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah menyimak pemaparan saya dari awal hingga akhir. Semoga apa saja yang saya bagikan hari ini bisa membuat manfaat, membuka wawasan baru, atau setidaknya memicu ide-ide segar bagi kita semua. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, penjelasan yang berbelit-belit, atau informasi yang mungkin keliru ya. Ya, pada akhirnya sebelum kita bahas hari ini, mulai dari fungsi, peran, manfaat, hingga contoh-contoh inovatif, semuanya bermuara menjadi satu niat. Bagaimana kita bisa menjadikan pendidikan agama Islam sebagai sebuah pelajaran yang hidup, yang relevan, yang dirindukan, dan yang bermakna bagi para siswa di era digital ini. Sebagai kalimat penutup, izinkan saya mengutip sebuah kalimat yang saya sangat sukai, yang sangat relevan dengan topik kita hari ini. Ada seorang pakar pendidikan bernama George Couros yang pernah berkata, teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan seorang guru yang hebat. Tetapi, teknologi di tangan seorang guru yang hebat bisa menjadi sesuatu yang transformasional. Nah, dan tugas kita bersama sebagai calon pendidik PAI adalah untuk terus belajar menjadi guru yang hebat tersebut. Guru yang mampu menguasai teknologi, bukan dikuasai oleh teknologi, demi menciptakan transformasi di dalam kelas. Saya Ahmad Alfiansyah, izinkan undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.